Halo semua, welcome back lagi di channel gua, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini kita mendapatkan boss battle baru. Walaupun sebenarnya bukan yang terbaru banget, tapi ini merupakan boss battle yang dikembalikan. Yaitu kita di sini melawan Giant Monster Infantasi. Ya, intinya kita melawan Alana dengan baju sapi. Oke, jadi ini adalah boss battle kita yang terbaru sekarang dan kita wajib selesaikan untuk bisa mendapatkan hadiah di dalamnya. Jadi, kita bakal langsung aja masuk ke dalam gameplaynya dan kita akan kembali membawa persona terbaik kita dan juga pastinya persona terbaru untuk saat ini, yaitu Amano Miyahi. Jadi langsung saja kita masuk ke timnya terlebih dahulu. Let's go. Untuk tim di sini kalian bisa lihat ya. Untuk gameplay yang akan kita pakai merupakan gameplay normal biasa pada umumnya. Tapi di sini karena gue tidak memiliki Death Blossom Lin, jadi untuk damage dealer utamanya gue ganti ke Holy Slayer Kartila. Ini cukup sih lumayan untuk damage-nya di sini. Kemudian untuk timnya gue juga membawa Alana versi Bal ya. Ini merupakan persona kolaborasi volume 1 yang pastinya sudah diwajibkan untuk selalu dibawa untuk di gameplay boss battle setiap kali muncul. Ini persona emang tidak bisa tergantikan ya untuk di gameplay boss battle saat ini. Kemudian gue membawa persona top kita untuk sekarang, yaitu Misaki Mooncaller. Jadi kita sangat memerlukan dia di gameplay boss battle dan juga gameplay PvE yang lainnya, karena powernya sangat bagus untuk bisa memberikan tambahan booster damage kepada alias kita. Itulah kenapa ini persona sangat bagus. Kemudian yang terakhir sudah pasti, gue membawa Amano Miyahi. Tujuannya di sini untuk meningkatkan damage pastinya. Yang kedua adalah untuk memberikan efek damage reduction, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, gue perlu efek yang bisa menghapus buff dari Amano Miyahi. Kemudian yang lainnya juga di sini kan untuk boss yang sekarang kita lawan itu punya efek debuff stun. Jadi bos kita bisa menghasilkan efek stun atau confuse. Itulah kenapa gue menggunakan Amano Miyahi, karena di skillnya dia itu membuat tim kita bisa kebal terhadap efek confuse. Itulah kenapa gue menggunakan dia di sini. Jadi ya, sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya, gue bakal kasih kalian tips build-nya kayak gimana. Jadi langsung saja, let's go. Oke, untuk yang pertama di sini adalah Amano Miyahi. Jadi untuk persona ini gue menggunakan build yang biasa dipakai di Colosseum Arena sebenarnya. Tapi ini emang template yang pastinya pas buat dia di rata-rata gameplay zaman sekarang untuk di PvE dan juga PvP. Jadi Amano Miyahi gue menggunakan settingan speed, haste set dan juga sweep set. Untuk di sini gue lebih banyak fokus untuk meningkatkan attack speednya dan juga meningkatkan efek resistnya agar dia itu anti CC, walaupun sebenarnya efek skill dia itu bisa memberikan efek tambahan anti-confuse atau anti-stun. Tapi tidak masalah pastinya. Inti dari build ini bikin dia lebih awal untuk bergerak dan juga membuat dia semakin tebal. Itu yang paling penting. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah Misaki Mooncaller. Di sini sebenarnya gue kehabisan build ya untuk Misaki Mooncaller untuk di akun ini, jadi itulah kenapa gue menggunakan settingan seperti ini. Jadi ala kadarnya, yang jelas sih gue pengen dia itu tebal dan biar nggak cepet mati. Karena HP-nya dia ini akan cepat terkuras
Karena saat menggunakan skill ultimate itu HP-nya bakal diambil sekitar 25%. Jadi itulah kenapa gue menggunakan settingan seperti ini. Walaupun sebenarnya settingan yang paling top untuk dia itu adalah settingan yang sama dengan Amano Miyahi tadi. Tapi ya intinya gue pengen dia di sini lebih tebal saja. Dan memang alasan yang paling simpelnya gue kehabisan Gear Legend. Itu aja sih yang paling penting. Untuk yang berikutnya di sini adalah Cartilla Holy Slayer. Untuk dia gue menggunakan settingan damage dealer biasa pada umumnya. Gue menggunakan Destruction Set dan juga Destiny Set. Ini udah settingan yang paling paten untuk persona damage dealer. Sementara untuk yang sisanya, kalian bisa bebas memilih antara attack, critical, atau crush. Untuk meningkatkan attack, meningkatkan critical, dan juga meningkatkan critical damage. Ya, kalian bisa pilih sesuka hati kalian tergantung situasional gameplay kalian. Kemudian untuk yang berikutnya di sini adalah Archdemon Ball. Untuk Alana kolaborasi kita di sini, gue menggunakan settingan yang hampir mirip sebenarnya, tapi gue di sini pakainya agak beda nih untuk di kritikalnya. Karena alasannya sama, di sini gue tidak ada tambahan Gear Legend di kritikal ya. Jadi gue nggak ada Destiny Set tambahan lagi. Itulah kenapa gue pakainya yang Faithful Set. Jadi intinya pakai yang ada sajalah untuk sekarang. Karena yang terpenting sih untuk efeknya di sini bisa meningkatkan critical chance-nya agar untuk bisa menghasilkan damage lebih tinggi. Itu yang paling penting. Jadi seperti itu untuk build-nya dan sekarang kita akan masuk ke dalam gameplay-nya. Jadi langsung saja, let's go. Oke guys, langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplay-nya. Untuk di sini kalau kalian lihat sensor yang sangat banyak, tolong dimaklumi karena ini hal yang sangat wajar banget. Oke, untuk yang pertama kita akan pakai semua skill yang ada pastinya. Untuk di sini kita pakai skill spesial dulu untuk damage dealer kita. Nanti kalau udah ini ya. Nah, kalau udah Misaki Moon color-nya menggunakan skill ultimate, baru kita pakai semua resource skill yang kita punya. Ini langsung aja kita kasih skill ultimate. Kita langsung pukul pakai skill spesial. Di sini kita cepet-cepetan ya, karena nanti efek debuff yang kita berikan bakal dihilangkan sama bosnya. Aduh, itu kritikalnya nggak masuk. Kenapa itu? Waduh, itu rotasinya udah gagal satu kali ya. Oke, tidak apa-apa. Kita ulangi rotasinya di putaran berikutnya. Aduh, itu jujur guys, itu rotasi udah kalah satu kali ya. Rotasi udah jelek banget coy di awal-awal. Oke, di sini untuk si bosnya sekarang punya booster attack. Nah, disinilah kegunaan dari Amano Miyahi ya. Karena skill spesialnya ini bisa menghapus buff dari bos kita. Jadi dengan adanya ini, damage dari bos kita itu tidak akan besar. Jadi otomatis aman banget lah nanti kalau kalian dipukul pakai skill dia yang full banget. Tapi tidak masalah ya. Untuk sekarang kita masih aman aja. Semoga saja. Oh ya, aman. Masih aman. Gue kira bakal langsung di ulti ya sama bosnya. Tapi masih aman. Sekarang kita langsung aja pakai ini. Dan kita pakai skill ultimate-nya Amano Miyahi karena nah, kalau kalian tahu itu sebenarnya skill yang bisa menghasilkan efek confuse, tapi aman banget karena ada Amano Miyahi. Selama dia memberikan kita buff Holy Prayer-nya, otomatis kita bakal kebal terhadap efek confuse. Aman banget. Di sini langsung saja kita pakai skill ultimate-nya Alana. Kita berikan semua debuff yang kita bisa berikan. Ini kita pakai aja karena bosnya sudah aman banget. Di sini kita pakai skill Combine kita ya. Jadi ini bakal disensor juga. Jadi tolong sabar. Nah, kita pakai skill Combine dan langsung saja ini kita skill ultimate kayak gini. Oh, lumayan damage-nya. 1 juta lumayan banget. Oh, nice. Tapi ini wah,
untung banget Misaki gue masih hidup ya. Oke, untung banget tuh Misakinya masih hidup. Sekarang kita kasih lagi skill spesial dan berikan efek debuff kepada bosnya. Waduh. Oke, aman banget. Untung banget nih, Amano Miyahi-nya untuk skill spesial dia ready coy. Oke, efek debuff sudah diberikan. Semuanya sudah. Kita pakai skill spesial lagi. Aduh, yang dipukul Misaki. Tapi tidak apa-apa, masih bisa seharusnya. Ini kita pakai skill basic attack, biar damage-nya lebih gede. Dan langsung aja kita ulti, biar dapat giliran nyerang lagi. Oke, nah langsung aja kita pakai skill combine. Dan ini harusnya si bos bakal langsung mati ya. Nah, bener. Langsung mati. Jadi kita udah menyelesaikan bos dan lumayan lah dapat poin 23.800 dan ini udah lumayan banget pastinya untuk gua sebagai seorang F2P ya. Jadi ya mungkin gameplay sampai sini aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi dan segala macam langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.